Assalamualaikum, selamat datang di Twins Private Course Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa contoh soal kesebangunan matematika kelas 9 SMP. Contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Ini disajikan gambar segitiga di mana di dalamnya ada dua segitiga yang saling sebangun. Segitiga apa? Kita gambar dulu ya. Segitiga yang pertama adalah segitiga yang besar, PRI. Jadi kita gambar dulu segitiga yang pertama, itu PRI ya. Kemudian segitiga yang kecil nih, STI atau TSI ya, segitiga yang kecil. Nah, ukurannya lebih kecil daripada segitiga yang pertama. STI ya. Syarat kesebangunan adalah sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar serta sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, sisi-sisinya kita harus cari sisi-sisi mana saja yang saling bersesuaian ya. Sisi PR itu bersesuaian dengan sisi ST ya. Sedangkan sisi PHI itu bersesuaian dengan sisi THI gitu ya. Sisi PR di soal sudah diketahui yaitu 12 cm, sisi ST itu 8 cm, sisi THI yang ditanyakan ya di soal misalnya kita simbolkan X. Nah, di sini X. Sisi PHI-nya berapa gitu totalnya ini kan. Sisi PHI adalah sisi PT ditambah THI yaitu 3 ditambah X. Langsung saja kita tulis 3 ditambah X. Ya, karena tadi syaratnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, maka kita bandingkan saja sisi PR dibanding ST akan sama dengan sisi PHI dibanding THI gitu. Masuk ya, 12/8 sama dengan PHI-nya 3 plus X, THI-nya adalah X gitu. Kalau udah seperti ini kita tinggal kali silang saja. 12 kali X yaitu 12X, 8 kali 3 plus X gitu ya. 12X sama dengan, ini kita kalikan satu per satu, 8 kali 3 itu 24, 8 kali X itu 8X. Setelah itu 8X kita pindah ruas ke sebelah kiri, menjadi pengurangan 12X min 8X sama dengan 24. 12 kurangi 8 yaitu 4X sama dengan 24, X sama dengan 24 dibagi 4 yaitu 6 ya. Jadi jawabannya adalah 6. Panjang THI atau X itu sendiri adalah 6 cm. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ya, sebuah pohon yang berada di depan gedung mempunyai tinggi 8 meter. Jadi ini tinggi pohonnya adalah 8 meter ya. Kemudian pada saat yang sama, bayangan gedung berimpit dengan bayangan pohon seperti tampak pada gambar berikut. Jadi ini gedung dan pohon serta bayangannya itu membentuk segitiga ya. Segitiga yang saling sebangun. Jadi ini kalau misalnya kita gambarkan ulang, ini adalah tinggi pohon, ini adalah tinggi gedung, ini bayangan pohon dan ini adalah bayangan gedung gitu ya. Kalau misalnya lebih mudah kita kasih huruf saja. A, B, C, D, E gitu ya. Jadi DE adalah tinggi pohon, AB adalah tinggi gedung, EC adalah bayangan pohon, serta BC itu adalah bayangan gedung. Kita tulis saja sisi-sisi yang sudah diketahui. DE adalah 8 ya, EC itu 10, kemudian BC adalah 15. Yang ditanya adalah tinggi gedung. Tinggi gedung itu yang mana? Yang AB. Kita simbolkan saja X gitu. Langkah kedua, kita pisah saja dulu segitiganya ya. Ini terdiri dari dua segitiga yang saling sebangun. Satunya besar, satunya kecil. Nah, yang besar adalah ABC. Yang kecil adalah DEC. DEC gitu ya. DE itu 8, EC itu 10, BC 15, AB-nya yang dicari. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini sudah digambar, langsung saja ya kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB itu bersesuaian dengan sisi DE. Sisi BC itu bersesuaian dengan sisi EC gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membandingkan, pertama kita ambil gambar yang kiri terus kanan, maka selanjutnya juga sama ya, kiri kanan. Jangan sampai tertukar, misalnya dari kiri kanan terus yang kedua kanan dulu baru kiri, nggak boleh ya, harus urut. Jadi ambil kiri AB per DE, kiri lagi BC, baru banding
EC gitu. AB-nya adalah X, DE-nya adalah 8, BC-nya 15, EC-nya adalah 10. Langsung kali silang ya. 10 kali X, 10X, 8 kali 15. Maka X sama dengan 8 kali 15 dibagi 10 ya. Kita coret apa yang bisa dicoret di sini, kita kecilkan saja nih 15 dan 10, masing-masing kita bagi 5. 15 bagi 5 3, 10 bagi 5 itu 2. 8 bagi 2 itu 4. Sehingga X sama dengan 4 kali 3 yaitu 12 meter yang D. Oke, paham ya? Lanjut ke contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ini disajikan ada dua bangun trapesium ya, yang saling sebangun. Dikatakan jika segi 4 ABCD yang kecil ini sebangun dengan segi 4 EFGH. Jadi yang kecil sebangun dengan yang besar. Panjang EF adalah EF yang ini ya. Yang ditanyakan EF. Kita bandingkan saja sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AD itu bersesuaian dengan sisi apa? Sisi HE. Dan AB ini kan AB itu bersesuaian dengan sisi EF. Gampang ya. Pokoknya kita harus mencari sisi-sisi yang bersesuaian kemudian dibandingkan. AD itu 8, HE itu 12, AB itu 12, EF-nya nggak tahu yang ditanyakan ya. Kali silang. 8 kali EF sama dengan 12 kali 12. Maka EF sama dengan 12 kali 12 dibagi 8 ya. Masing-masing kita bagi 4 saja, 12 bagi 4 3, 8 bagi 4 itu 2. Kemudian ini bisa dicoret juga ya, 12 bagi 2 yaitu 6. Sehingga EF-nya adalah perkalian 3 kali 6 yaitu 18 cm.